Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita akan mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Sebelum kita memulai acara ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih dan mengucap syukur. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi umat-Nya. Tuhan yang mau menyelamatkan kita. Tuhan yang mau menolong kita. Tetapi ada saatnya seperti Tuhan itu jauh, terpisah, dan sulit untuk dijangkau. Firman Allah menjelaskan ada hal yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia, yaitu dosa manusia, pelanggaran terhadap hukum Allah, sehingga Tuhan tidak mendengarkan doa. Tapi sebaliknya, Tuhan menjelaskan di dalam firman-Nya, di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan siap menolong, menyelamatkan bagi mereka yang percaya dan hidup sesuai firman-Nya. Sebab itu Tuhan mau kita menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya yang mau berpegang kepada firman-Nya. Oleh karena itu, kalau sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang beriman kepada Yesus, jangan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Karena kita menjadi baru di dalam Kristus, supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Sebab itu, di dalam firman Allah banyak sekali sikap yang menunjukkan bagaimana umat-Nya kembali kepada hidup yang lama yang merupakan dosa terhadap Tuhan. Di pagi hari ini, saya mencatat ada 3 hal saja sikap yang menunjukkan seseorang kembali pada hidup yang lama di dalam dosa. Yang pertama adalah dosa pemberontakan kepada Tuhan. Kita dapat membacanya di dalam Mazmur 78 ayatnya yang ke-17. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Bapak, Ibu, Saudara, sikap berontak
adalah sikap yang melawan Tuhan dan perintah-perintahnya. Tidak mau menuruti firman Tuhan. Hal ini membuat Tuhan tidak berkenan. Bahkan Tuhan harus mendisiplinkan, bahkan menghukum umatnya. Sebab itu, jangan kita melawan perintah Tuhan. Mari kita belajar taat kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua adalah dosa yang diakibatkan karena masih mengikuti hawa nafsu. Hal itu tertulis di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Hawa nafsu adalah keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Hawa nafsu yaitu keinginan keras, desakan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan nafsu karena tidak bisa menguasai diri. Sebab itu menjadi penting untuk menjaga hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu kekuatan, kesanggupan dari Roh Kudus untuk menolak dosa dan tidak mengikuti keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, dosa, perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan yang mungkin masih dilakukan oleh orang percaya tanpa disadari. Di dalam Amsal 6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-18, di situ tertulis, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Hal-hal di atas adalah kejahatan di mata Tuhan. Tuhan membenci kejahatan, tapi Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang mau bertobat. Sebab itu, jangan kita kembali kepada hidup yang lama, karena Tuhan akan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Sebab itu, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita tidak boleh lengah. Kita harus menguasai diri. Hidup dalam pertobatan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita jatuh sehingga kembali kepada hidup yang lama. Sebab di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, di situ tertulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Sebab itu, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka tangan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mendengar segala doa-doa dan permohonan kita. Karena Tuhan setia, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sebab itu, mari kita hidup taat, sehingga hidup kita menjadi terang dan garam dunia, menjadi contoh teladan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi. Kiranya hamba berdoa bagi mereka yang akan beraktivitas, suami, istri, bahkan anak-anak, setiap keluarga. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Bagi mereka yang mempunyai pergumulan hidup, masalah ekonomi, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Masalah keluarga, Tuhan tolong. Masalah pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan di dalam jemaat Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Kiranya di dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti. Apapun permasalahan dan pergumulan mereka saat ini, hamba berdoa kiranya Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang sudah mengikuti program ini. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati kota kami ya Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Berkati setiap pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.